Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Muhammad Ardian selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara 2. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan, yang saya bangga dan cintai, saudara-saudari yang menyaksikan tayangan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan perlindungannya kita sudah diberikan kesehatan pada saat ini. Saya atas nama Maria Srianiola, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timur semester 4. Izinkanlah saya untuk berbicara sedikit mengenai Merdeka Belajar. Saudara-saudari yang saya hormati, tentunya saudara-saudari sudah mengetahui bahwa Kemerdekaan Belajar adalah program baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI atau Kemendikbud RI yang sudah direncanakan oleh pemerintah Kependidikan dan Kebudayaan Kabinet Indonesia Maju. Menurut Bapak Nadiem Anwar Makarim menyatakan bahwa kemerdekaan belajar atau berpikir harus didahului oleh para guru sebelum mengajar para siswa-siswi. Dalam kemerdekaan belajar menyebutkan bahwa kompetensi guru pada level apapun tanpa adanya proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada proses pembelajaran yang terjadi. Pada tahun yang akan datang, sistem pengajaran juga akan berubah dari awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Dalam nuansa belajar akan lebih nyaman jika seorang murid bisa berdiskusi dengan guru. Dalam belajar, kita tidak harus mendengar juga penjelasan guru, melainkan kita harus membuka karakter dalam pembelajaran yang berani mandiri, sopan, bergaul, beradab, cerdik, dan mengandalkan kompetensi yang kita dapatkan dari pengajaran. Menurut beberapa survei, hanya mengesahkan anak dan orang tua, karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasan di bidang masing-masing. Dalam pembelajaran, anak juga harus membentuk pola pembelajaran yang baik serta berbakti kepada setiap sekolah agar pembelajaran yang ia jalani bisa menjalankan dengan baik, serta berbakti luhur kepada lingkungan sekolah dan masyarakat. Kementerian Pendidikan juga menerapkan 4 pokok kebijakan Kemendikbud, yaitu ujian nasional, yang kedua, ujian sekolah berstandar nasional, yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran, yang keempat, penerimaan peserta didik baru. Keempat penerapan itu, kemerdekaan belajar bukan proses yang diberikan, melainkan proses menggerakkan. Bagaimana menggerakkan? Dengan kemampuan untuk mencapai suatu tujuan menjadi prioritas bagi guru maupun siswa. Dalam belajar, satu proses yang kita alami harus bernuansa di dalam kelas maupun di luar kelas, itu sama saja. Tetapi perlu membentuk pola pikiran kita agar berpikir lebih jauh tentang pelajaran yang kita belajar. Nah, belajar adalah suatu proses di mana kita membentuk sebuah karakter, membentuk pola pikir, membentuk suatu pemikiran yang ingin kita ambil. Tentunya kita belajar sehingga kita punya pengalaman untuk belajar. Mari kita sama-sama membuka pikiran untuk belajar dan terus belajar untuk mencapai cita-cita kita. Pelajaran singkat dari saya,
Apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan saudara-saudari, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.